warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senati Agisni, NIM 2404111000130. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil modifikasi project MVC yang sebelumnya sudah saya buat. Ada 4 fitur baru yang saya tambahkan, yaitu Pagination, filter pencarian, validasi CC server, dan CSRF token. Saya juga akan menjelaskan file mana yang dimodifikasi dan apa fungsinya. Langsung saja kita ke code-nya. Kita buka base code. Nah, file pertama yang dimodifikasi itu ada di folder controller yang file book controller. Nah, di dalam file ini saya menambahkan beberapa hal penting seperti Pagination, filter pencarian, validasi, CC server, dan CSRF tokennya. Kita ke Pagination terlebih dahulu. Nah, sini saya menambahkan variabel page, limit, dan offset. Tujuannya itu supaya data buku tidak muncul semuanya dalam satu halaman, tapi dibatasi misalnya 5 data per halaman. Nantinya nilai ini diteruskan ke modul agar query SQL memakai limit dan offsetnya. Jadi nanti itu semisal ada 10 data, di halaman pertama akan menampilkan 5 data, lalu di halaman kedua akan menampilkan 5 data juga, begitupun seterusnya. Setelah itu kedua itu ada filter pencarian. Saya juga menambahkan filter pencarian. Dan saya menambahkan parameter get key, get author, get year from, dan get year to. Sehingga pengguna dapat mencari buku berdasarkan kata kunci, nama penulis, atau rentang tahun. Dan ketiga itu ada validasi CC server. Nah, sini validasi server side. Judulnya itu minimal 3 karakter. Jadi judul itu minimal 3 karakter, tahun harus berupa angka, dan pada function store dan update ini saya menambahkan pengecekan, contohnya judul minimal 3 angka. Sini judul minimal 3 angka, dan tahun harus angka. Karena ini penting, walaupun validasi di form ada, user masih bisa mengirim data langsung lewat HTTP. Lalu keempat ini ada CSRF token. Nah, sini CSRF protection generation token dan CSRF protection validate tokennya. Di sini saya mengaktifkan season. Lalu membuat token acak untuk mengamankan form. Token ini dikirim lewat input hidden, lalu diperiksa kembali saat proses submit. Nah, tujuannya itu adalah mencegah serangan CSRF, yaitu pengiriman form tanpa izin dari user. Setelah itu nanti kita akan mengecek CSRF-nya di sini, di validate CSRF tokennya. Nah, lalu untuk code ini adalah validasi opsional, tahun harus angka jika diisi. Dan untuk variabel yang data ini untuk menyiapkan data yang dibutuhkan oleh model. Yaitu kita lanjut ke yang kedua di folder modul yang book modul PHP. Di sini saya melakukan beberapa modifikasi pada query SQL. Yang pertama itu menambahkan limit dan offset. Kedua, menambahkan opsi pencarian dinamis. Nah, untuk yang pertama ini menambahkan limit dan offset untuk Pagination-nya. Nah, sini. Jadi model hanya mengambil data sesuai halaman yang sedang dibuka, bukan semuanya. Lalu yang kedua ini menambahkan opsi pencarian dinamis.
opsi pencarian dinamis. Nah, sini filter, ini filter dan opsi pencarian dinamisnya. Kalau keyword ada, query akan otomatis menambahkan where title like. Nah, kalau kosong, query tidak berjalan normal. Lalu lanjut ke file view yang book list. Nah, pada halaman list buku ini saya menambahkan form pencarian atau method get. Lalu kedua itu menambahkan tombol pagination, print, dan next. Dan ketiga itu informasi halaman. Nah, ini untuk form pencarian metodenya, form method get, dan tombol pagination. Nah, ini untuk filter pencariannya. Ini tombol filter pencariannya. Lalu tombol pagination, print, dan get. Nah, sini. Untuk tombol pagination, print, dan next ini menggunakan link yang berisi page 1, page sama dengan 2, dan seterusnya. Ya. Lalu untuk halaman informasi halamannya ini, contohnya seperti halaman 1 dari 4 supaya user tahu posisi datanya. Lanjut ke file bookform.php. Nah, perubahan yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama itu menampilkan pesan validasi jika data tidak sesuai. Lalu yang kedua itu menambahkan input hidden CSRF token. Ketiga, input form otomatis menampilkan data lama waktu diedit. Nah, untuk yang pertama ini menampilkan pesan validasi jika data tidak sesuai, misalnya judul minimal 3 karakter. Jadi kalau lebih dari itu, maka server akan menolaknya. Harus minimal dari 3 karakter. Lalu yang kedua itu menambahkan input hidden CSRF token. Nah, ini input tab hidden. Ini wajib supaya form bisa divalidasi. Di server. Lalu ketiga ini input form otomatis menampilkan data lama waktu edit. Jadi saat mengedit form tidak kosong ulang. Jadi kita tinggal mengeditnya apa yang perlu kita mau edit. Jadi file yang tidak diubah itu ada beberapa file yang tidak perlu dimodifikasi, yaitu pertama ada file index, file view layout, yang footer, dan header. Karena fungsinya masih sama dan tidak berkaitan langsung dengan fitur yang baru. Nah, kita coba saja langsung kita coba hasilnya. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat isi dari database-nya. Saya menambahkan isi dari database-nya terlebih dahulu jika ingin menjalankannya ini. Karena jika tidak ditambahkan maka tidak ada hasilnya. Jadi kita perlu menambahkannya terlebih dahulu. Jadi yang kita ubah itu, yang kita tambahkan itu ada pagination. Ini pagination. Filter pencariannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Sebelumnya ini cuma cari judul dan penulis. Setelah itu validasi sisi servernya dan CSRF tokennya. Nah, kita coba terlebih dahulu yang dari tahunnya. Kita cek terlebih dahulu di halaman selanjutnya ini ada atau tidak. Nah, ini ada. Kita cek dari tahun 2021 saja sampai tahun 2022. Lalu kita cari. Nah,
maka di sini akan muncul dari 2022, 21, 2022, 21, 2022. Nah, sisanya itu seperti yang ini juga ada 2022 di selanjutnya. Nah, sisa yang seperti di tahun 2019 atau 2000 yang tidak saya sebutkan di sini, yang tidak saya inputkan itu tidak akan muncul. Nah, setelah itu kita akan mencoba cari judulnya. Kita coba mencari judul framework saja. Belajar Python saja. Kita cari. Nah, maka akan muncul belajar Python untuk data. Nah, setelah itu kita coba cari penulis. Nah, sini ada penulis Joko Widodo. Lalu kita mencoba tambah buku. Coba menambahkan buku. Mencoba kita kosongi untuk mengecek validasi sisi servernya. Ini kita isi menjadi saja. Lalu tahunnya 2003. Deskripsinya ini anggaplah petualang. Kita simpan. Nah, maka di sini tidak bisa disimpan karena judul belum diisi. Jika judulnya sudah diisi, maka bisa. Berarti validasi sisi servernya ini sudah berhasil. Nanti kita coba tambahkan judulnya, yaitu kita simpan. Nah, maka akan muncul di sini belajar PHP. Penulisnya itu adalah Mega dan tahun 2023. Setelah itu kita coba edit. Kita edit. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita mengeditnya itu data yang sebelumnya itu masih ada, masih lengkap dan tidak kosong. Jadi kita tinggal mengubahnya saja. Contohnya saya ingin mengubah di deskripsinya ini. Kita ubah menjadi belajar PHP di sekolah. Itu kita simpan. Nah, itu kita coba hapus. Nah, untuk hapus berhasil, untuk edit juga berhasil. Jadi, semua perubahan dilakukan tanpa mengubah struktur MVC utama, hanya menambah bagian yang diperlukan sesuai soal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.